Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saya bacakan sekali lagi. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya seorang pemimpin akan dianggap hebat jika ia memiliki pendukung yang banyak dan kuat. Dan hebat jika ia memiliki persenjataan yang lengkap bahkan canggih. Lalu bagaimanakah dengan kepemimpinan Samuel? Apakah Samuel memiliki kriteria itu? Nah, sebelum kita merenungkan cara Samuel untuk memimpin orang-orang Israel, kita harus mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi sudah begitu lama bangsa Israel berpaling dari Allah dan mereka beribadah kepada allah-allah asing atau kepada Dewi Asitoret, yaitu yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Lalu pada waktu itu juga bangsa Filistin terus mengejar dan menyerang bangsa Israel, sehingga mereka pun menjadi takut. Nah, dalam keadaan yang mencekam, mereka pun mulai menyadari akan dosa mereka, hingga bangsa Israel meminta Samuel untuk memimpin mereka menghadapi bangsa Filistin. Lalu Samuel pun tampil dan menyampaikan firman Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bangsa Israel yang mulai menyadari akan dosa-dosa mereka, yaitu karena menyembah Allah lain, kembali datang beribadah kepada Allah. Dan mereka pun meminta agar Samuel menjadi pemimpin mereka. Dan akhirnya atas kepemimpinan Samuel, maka bangsa Israel pun memberanikan diri untuk menghadapi bangsa Filistin. Saudara-saudara, berkat pertolongan Tuhan, maka bangsa Filistin menyingkir ke hilir Bet-Kar. Samuel pun mengakui bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang menolong. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Samuel menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin ternyata tidak hanya membutuhkan kekuatan, jumlah pasukan yang banyak, dan persenjataan yang lengkap, tetapi melalui keteguhan hati, iman, dan ibadah yang tulus. Itulah yang membuat Samuel dan bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Selain itu, jangan kita lupa bahwa keberhasilan kita sesungguhnya adalah berasal dan karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, kita yang saat ini
mungkin sedang berjuang dalam menghadapi pergumulan hidup, maka andalkanlah Tuhan. Tuluslah berdoa dan beribadah kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini boleh mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan melalui pertolongan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami lebih percaya lalu mengandalkan kuasa dunia ini, hingga kami melupakan bahkan meninggalkan Engkau. Kami sadar Engkau yang menciptakan segalanya. Engkau yang menciptakan kami. Dan semua kuasa akan tunduk di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menjalani hidup kami di dalam dunia ini. Dan tolonglah kami dalam kesusahan kami. Dan kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Kami juga menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.